Pemirsa, hampir 60% daerah di Indonesia sudah masuk ke zona hijau atau rendah risiko penularan COVID-19. Namun di Jawa Timur penularan COVID masih terus meningkat, bahkan ditemukan klaster baru di sebuah perusahaan rokok di Sumeneb. Lalu bagaimana mengatasi permasalahan ini? Kita bergabung dengan Windu Purnomo, epidemiologi FKM Unair. Pak Windu, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak Windu. Baik, selamat malam. Pak, kita akan membahas soal Jawa Timur, terutama kita akan bahas dulu mengenai klaster baru. Ini di pabrik rokok yang ada di Sumeneb. Bukan pertama kali sebenarnya pabrik rokok menjadi klaster yang baru. Sejauh ini bagaimana pengawasannya terhadap pabrik atau perusahaan yang masih beroperasi seperti ini? Ya karena memang saat ini kan untuk Sumeneb ya dan sebagian besar kabupaten-kabupaten kota yang ada di Jawa Timur kan memang tidak ada PSBB ya, tidak ada PSBB. Sedang di Surabaya Raya, Malang Raya yang pernah PSBB pun itu sudah dihentikan. Padahal sesungguhnya kalau ada PSBB, maka tentu yang boleh aktif, industri-industri yang boleh aktif hanya 11 sektor yang diperkecualikan, yaitu yang esensial. Nah, sedang pabrik rokok kan bukan termasuk yang esensial. Tetapi karena ini bukan daerah-daerah PSBB dan tidak pernah dinyatakan sebagai daerah PSBB, Sumeneb ya dan daerah lain, maka tentu memang agak sulit untuk melakukan pengawasan dalam arti menghentikan industri itu ya, karena memang statusnya bukan PSBB. Nah, sehingga satu-satunya cara memang sesungguhnya adalah bagaimana protokol kesehatan itu ya dengan segala segala prosedurnya itu harus dipatuhi ya. Jadi contoh seperti di Sumeneb ini kan memang sudah dilakukan rapid test. Tetapi apakah rapid testnya untuk setiap karyawan yang akan bekerja itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Jadi artinya begini, kalau sekali rapid test dia non reaktif, itu kan tidak berarti kemudian langsung kita katakan sebagai dia ya sudah bebas. Tidak, karena rapid test yang negatif itu, yang non reaktif itu mungkin pada saat itu respon imun belum ada, sehingga harus diulang pada hari ke-7 atau ke-10 hari setelah rapid test yang pertama. Nah, itu apakah sudah dilakukan atau tidak? Nah, jadi kalau tidak cukup, maka tentu bisa kebobolan. Jadi yang mungkin di rapid test yang kedua, yang hari ke-7 sampai ke-10 setelah rapid test pertama, kemudian reaktif, nah itu yang harus dilanjutkan ke PCR test. Nah, ini yang prosedur ini apakah sudah dilakukan? Itu yang perlu ditanyakan di manajemen pabrik. Pak Windu, ini ada klaim atau reaksi yang berbeda dari Bupati Sumeneb yang akhirnya menutup pabrik rokok dengan pihak perusahaan yang mengatakan sudah kurang lebih menjalankan protokol kesehatan dan mengatakan karyawan semua sehat. Apa himbauan dan juga sanksi tegas bagi perusahaan yang nakal bahkan tidak memperhatikan kesehatan dan juga nasib karyawannya? Nah, ini kan tergantung dari katakanlah ya, kalau ini di pemerintah daerah punya enggak instrumen untuk mengawasi itu. Instrumen itu tentu ada di peraturan bupati kalau itu kabupaten, atau kalau kota adalah peraturan wali kota. Ada nggak instrumen? Jadi di sana misalnya ada sanksi enggak? Ya, kalau tidak ada sanksi, memang tentu tidak ada gunanya. Bagaimana payung hukum untuk menghukum mereka? Jadi artinya gini. Jadi semua itu harus ada dasar hukumnya dan itu harus dibuat memang di masa pandemi ini. Semua daerah ya, provinsi, kemudian kabupaten kota, bahkan nasional ya, kalau perlu sekarang kita mau memasuki new normal life ini harus ada undang-undang yang harus dibuat gitu ya. Atau kalau tidak perpu misalnya di tingkat nasional. Kalau di daerah ya harus ada perda. Atau paling tidak sementara melalui peraturan bupati. Nah, itu yang harus dipertanyakan adalah sudahkah peraturan bupati itu bicara tentang bagaimana ya prosedur untuk mendisiplinkan baik itu industri maupun masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Baik, Pak Windu, kita bicara soal Jawa Timur. Per hari ini aja ada 1.113 kasus penambahan secara nasional dan Jatim memiliki 183 kasus positif yang baru. Ada rapat tadi Gubernur dengan Ketua Gugus Tugas, kemudian Menteri Kesehatan dan Menko Polhukam. Apa upaya yang bisa dilakukan? Apalagi ada rapat dengan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu menurunnya angka penyebaran atau positif di Jawa Timur. Jadi memang sejak kemarin kasus di Surabaya di Jawa Timur yang tentu diwarnai oleh Surabaya ya, karena Surabaya itu sekitar 55% kasus ada di Surabaya dari Jawa Timur. Maka memang kemarin sudah melewati batas 10.000 ya, 10.000 sekarang sudah 10.000 sekian pada hari ini. Nah, jadi memang kenyataannya dengan adanya kasus-kasus baru positif itu menunjukkan bahwa tingkat penularan di masyarakat itu tetap berlangsung, masih berlangsung. Juga yang perlu kita waspadai adalah angka kematian yang masih tinggi, yaitu 7,5 ya, 7,5. Sekarang pada saat ini 7,5. Yang 2% lebih tinggi daripada angka nasional. Dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak boleh. Karena itu menunjukkan bahwa ada over capacity di hilir, yaitu di rumah sakit. Jadi bednya sudah tidak sesuai dengan jumlah pasien yang harusnya mendapatkan perawatan. Nah, ini memang sesuatu yang harus diwaspadai. Dan tetapi ya ada sesuatu yang menggembirakan sebetulnya, yaitu di tingkat penularan, yaitu yang ukurannya adalah RT. Jadi bilangan reproduksi efektif. Di Jawa Timur ini sejak tanggal 12 Juni yang kemarin ya, 12 ya, dan sudah berlangsung 5 hari ya, karena pengamatan dan penilaian sampai kebetulan masih sampai tanggal 16 Juni itu sudah di bawah 1. Jadi itu adalah harapan ya, jadi itu cahaya kalau kita ibaratkan itu cahaya di ujung terowongan. Jadi kalau itu bisa dipertahankan bagus. Cuma itu harus disertai dengan ini tadi, penurunan angka kematian, yang itu yang mutlak harus dilakukan. Jadi angka yang tambahan yang setiap hari masih tinggi ya, itu sebetulnya tidak terlalu bermasalah ya, kalau itu berasal dari tes yang lebih masif daripada sebelumnya. Tetapi tidak boleh angka kematian itu tinggi. Bertambah. Nah, ini yang betul, itu yang harus dilakukan tindakan yaitu Baik. peningkatan kapasitas ya, termasuk pendisiplinan warga supaya tidak terus terjadi penularan di hulu gitu. Baik, itu 2 poin penting. Terima kasih banyak. Semoga cahaya di ujung terowongan itu semakin jelas dan semakin terang ya Pak untuk Jawa Timur. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Windu Purnomo di Prime Time News.